Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aska Pratama Hidayat dari kelas TL47 gabungan 02 dengan dari program studi S1 Teknik Logistik dari Fakultas Rekayasa Industri dengan NIM 102032330087 dengan nomor absensi 018. Jadi pada pembuatan video ini tujuannya untuk memenuhi tugas kuis dari mata kuliah agama Islam. Dengan cara saya akan memaparkan pendapat dan pendapat saya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tugas kuis ini. Pertanyaan pertama dari kuis ini, manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan sosial, dan spiritual. Lalu dari aspek-aspek tersebut apa yang akan terjadi apabila pada manusia salah satu aspeknya itu lebih menonjol atau dominan daripada aspek yang lainnya. Yang terjadi adalah jikalau salah satu aspek manusianya itu salah satunya lebih dominan, akan membuat individu menjadi kurang optimal dalam menjalani hidupnya, baik dalam adaptasi sosial, pengelolaan emosi, lalu selanjutnya pengembangan diri maupun pemaknaan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan semua aspek manusia secara berimbang agar tercipta pribadi yang utuh dan harmonis. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, trilogi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Untuk relasi ini menggambarkan hubungan saling antara keterkaitan Tuhan sebagai Maha Pencipta, manusia sebagai khalifah dan wakil Tuhan di bumi, atau wakil Tuhan di bumi maksudnya, bukan dan. Lalu alam semesta yang dimana ciptaan dan ladang kehidupan yang dikelola manusia. Hubungan antara Tuhan dan manusia itu ibarat vertikal garis lurus yang bersifat spiritual dan moral. Tuhan memberi petunjuk, aturan, dan makna hidup. Manusia beriman dan bertanggung jawab menjalankan perintah dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Lalu hubungan selanjutnya yaitu alam semesta dan manusia. Hubungan horizontal ini, manusia bertindak sebagai pengelola alam, melibatkan tanggung jawab menjaga keseimbangan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana tanpa sampai merusaknya. Yaitu hubungan Tuhan. Lalu hubungan selanjutnya atau relasi selanjutnya itu Tuhan dan alam semesta. Alam semesta sendiri merupakan ciptaan Tuhan yang penuh rahmat dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia. Alam harus dipandang sebagai tanda kebesaran Tuhan dan sumber pelajaran spiritual dan ilmiah. Untuk contoh praktisnya yaitu seperti petani yang mengingat Allah yaitu Tuhannya dalam setiap usaha bercocok tanamnya. Mengelola tanah secara lestari dengan tidak merusak lingkungan dan menghargai alam sebagai karunia Sang Pencipta. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3 yaitu Quran. Pada Quran surah Al-A'raf ayat 172 dan Quran surah Ar-Rum ayat 30, apa relasi dari kedua surah tersebut dengan fitrah? Pada Quran surah Al-A'raf ayat 172 sendiri dijelaskan bahwa sebelum manusia dilahirkan ke dunia, Allah itu mengajak keturunan Adam untuk bersaksi bahwa hanya Dia Tuhan mereka. Ini menunjukkan diciptakan atas fitrah tauhid, yaitu pengakuan dan kecenderungan bawaan kepada keesaan Allah sejak dalam roh. Fitrah ini juga dalam dasar spiritual yang melekat dalam diri manusia sejak awal kehidupan. Lalu selanjutnya Quran surah Ar-Rum ayat 30 menyatakan agar manusia menghadapkan wajahnya dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan. Ayat ini menegaskan bahwa fitrah Allah dalam agama tauhid sebagai jalan lurus yang tidak ada perubahan atau modifikasi dalam ciptaan Allah tersebut. Manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk mengikuti jalan tersebut walaupun banyak yang tidak menyadarinya. Untuk kedua ayat tersebut memiliki hubungan dengan fitrah di mana manusia adalah kondisi jiwa yang suci yang cenderung kepada pengakuan keberadaan Tuhan dan kebenaran agama tauhid atau Islam. Bagaimanapun
lingkungan dan pendidikan dapat mengubah penampilan luar dan keyakinan. Fitrah yang asli tetap ada dan menjadi panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hidayah kepada manusia yaitu pertanyaan selanjutnya, bentuk-bentuk macam-macam hidayah dari Allah kepada manusia, dan hidayah tersebut hubungannya dengan ucapan saya belum mendapatkan hidayah. Jadi untuk masing-masing hidayah itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu hidayah gozoriyah atau bersifat instinktif, yaitu petunjuk untuk kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan kelahiran, yakni berupa kemampuan dalam menghadapi kehidupan atau bertahan hidup. Sesuai namanya itu instinktif. Lalu selanjutnya hidayah hisiyah, yaitu bersifat indrawi, yaitu petunjuk berupa kemampuan indera dalam menangkap citra lingkungan hidup, sehingga ia dapat menentukan lingkungan mana yang sesuai dengannya, yaitu fungsi adaptif. Lalu hidayah yang selanjutnya yaitu hidayah akliyah, yaitu bersifat intelektual, yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan berpikir dan menalar, yaitu mengolah segala informasi yang ditangkap melalui indera. Dengan kemampuan ini manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat memanipulasi dan merekayasa lingkungan guna meraih kemudahan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidupnya. Lalu yang terakhir hidayah diniyah, yaitu berupa ajaran agama, yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia berupa ajaran-ajaran praktis untuk diterapkan dalam meniti kehidupan secara individual dan menata kehidupan secara komunal bersama-sama orang lain, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan hakiki dan ketenangan batin dalam menjalani kehidupannya. Lalu dari yang disebutkan hidayah tadi, relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah biasanya yaitu seseorang masih belum merasa menerima petunjuk langsung atau pemahaman yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani jalan yang benar, atau belum mendapatkan kunci kebahagiaan, ketenangan, dan ketaatan secara spiritual. Padahal sebenarnya hidayah itu juga sudah ada dalam bentuk naluri, akal, dan panca indera. Tetapi kadang manusia itu juga belum menyadari atau belum mengikuti sepenuhnya. Lalu pertanyaan nomor 5 yang selanjutnya itu bagaimana sikap muslim terhadap takdir? Sikap-sikap muslim itu terhadap takdir banyak, tapi saya akan menekankan beberapa poin utama dalam menanggapi adanya takdir. Yang pertama yaitu meyakini bahwa takdir adalah ketetapan Allah yang Maha Mengetahui. Lalu ridho dan menerima takdir dengan lapang dada. Lalu yang selanjutnya berusaha dan berikhtiar secara sungguh-sungguh dalam batas yang bisa dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah dalam menghadapi secara ketetapan takdir. Lalu yang selanjutnya itu memohon pertolongan dan rahmat Allah. Secara praktis, seorang muslim tidak hanya pasif menunggu takdir, melainkan aktif berikhtiar, berdoa, dan menerima hasilnya dengan hati yang tenang dan penuh tawakal kepada Allah. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan penuh kepada ketentuan Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pada saat ini mengapa ada muslim yang masih mempercayai ramalan-ramalan atau percaya kepada dukun? Oke, bagi saya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang benar membuat sebagian orang mudah tergoda oleh janji-janji ramalan yang terdengar menarik dan memberi kepastian tentang masa depan. Lalu ada yang namanya rasa takut di dalam diri manusia dan ketidakpastian tentang kehidupannya dan masa depan membuat mereka itu tidak pasti, membuat mereka itu desperate atau mencari kepastian melalui ramalan atau dukun. Atau mungkin ada yang namanya culture atau pengaruh budaya dan environment atau lingkungan yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa dan bahkan berpotensi memberikan solusi pada masalah hidup. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu Al-Quran adalah manual book.
Memang Al-Quran ini sering disebut sebagai manual book atau panduan hidup utama bagi umat Islam. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman lengkap yang menuntun manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dari akidah, ibadah, moral, hingga muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Sebagai petunjuk dari Allah, Al-Quran mengandung hukum-hukum, nasihat, penjelasan tentang yang halal dan haram, serta panduan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 8. Bagaimana realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern saat ini? Untuk realitanya sendiri, kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis itu di zaman modern ini menunjukkan spektrum yang beragam. Di satu sisi lain, ada perhatian dan kecintaan yang cukup besar terhadap Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Namun, di sisi lain, tantangan zaman modern ini seperti kemajuan teknologi, lifestyle yang serba cepat, dan arus informasi yang beragam membuat tidak semua muslim memiliki perhatian yang sama mendalam. Banyak orang yang mungkin membaca Al-Quran hanya saat pada momen tertentu. Contohnya seperti pada saat bulan Ramadan, manusia lebih suka baca Al-Quran ketika saat bulan Ramadan. Namun, pada saat baca itu kurang memahami atau mengamalkan kandungannya secara konsisten. Ada juga kecenderungan memandang Al-Quran dan hadis sebagai sesuatu yang terpisah dari realita keseharian, atau lebih sebagai ritual formal tanpa disinternalisasi sebagai panduan hidup yang komprehensif. Terima kasih. Mungkin itu dalam saya memaparkan pendapat saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tugas kuis itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.